Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk periggingan selanjutnya. Tentunya untuk teknis periggingan sangat banyak sekali ya. Jadi silakan nanti Anda mencari referensi-referensi lainnya untuk memperkaya berkaitan dengan proyek Anda masing-masing. Di sini saya akan coba menginformasikan ke kalian berkaitan dengan basic atau dasar penggunaan rigging. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian atau kita mengetahui bagaimana caranya memasukkan rigging dasar, mengetahui bagaimana caranya menggerakkan sebuah objek menggunakan rigging berkaitan dengan karakter-karakternya, tentunya di sini ketika sudah ada modeling, nanti Anda dapat mengetahui kira-kira caranya untuk memasukkan objek tersebut atau menggabungkan objeknya yang sudah kita buat ini ketika digerakkan itu seperti apa. Kalau kita lihat dari sisi karakteristik dari objeknya, dia ini objeknya adalah sifatnya terpisah-pisah ya. Dari karakteristik objeknya di sini sifatnya objeknya terpisah-pisah. Tentunya Anda sudah paham ketika ingin menggunakan tulangnya, nanti kita akan set parent to-nya itu seperti apa penggunaannya. Tapi ada beberapa karakter-karakter yang memang kalian harus perhatikan. Salah satunya adalah penggunaan inverse kinematic yang akan kita coba buat pada praktek hari ini. Oke, langsung saja pastikan 3D kursornya berada di tengah objek seperti ini ya. Langkah selanjutnya untuk memasukkan tulang tentunya kita lakukan Shift A, kemudian kita masuk ke dalam armatur. Ini kita langsung sesuaikan ukurannya, scaling ya. Dan kita atur dulu untuk viewport display-nya X-ray atau in front supaya terlihat. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 objek tentunya. Langsung saja kita buat tulangnya lebih dari 1. Kita masuk ke dalam edit mode. Kita seleksi ujungnya, kemudian kita extrude. Kita extrude kembali, nanti disesuaikan dengan objeknya. Seperti ini, extrude. Ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke dalam pemasukan atau penggabungan antara objek dan tulang, kita harus memahami karakteristik dari tulangnya tersebut. Ya, apakah sudah final atau belum ya, atau kita harus membuat teknis-teknis tertentu. Ini kalau misalnya kita rotasikan ya, dia nantinya tulangnya itu belum belum terintegrasi dengan baik kalau misalnya kita harus menggerakkan tulangnya ini satu-satu gitu ya. Nah, tentunya di sini kita akan coba membuat tumpuan dan menggunakan teknis inverse kinematic, di mana nantinya ketika tulangnya itu ada satu kontrol tulang, ya nantinya yang lainnya juga akan mengikuti ya. Seperti halnya ya analoginya sangat banyak ya. Misalnya kita ingin menggerakkan sebuah kaki, ya tentunya titik atau tumpuan dari kaki tersebut itu di daerah mana. Misalnya tumpuannya adalah di lutut, jadi ketika lututnya itu kita gerakan, jadi ada beberapa tulang-tulang atau objeknya dia juga ngikut seperti itu. Nah, ini juga sama. Oke, langsung saja. Di sini tumpuannya kita coba atur di bagian lehernya ya. Kita masuk ke dalam edit mode. Kita aktifkan sendi di tulang lehernya, kita extrude. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini fungsi dari tulang tambahannya ini adalah untuk untuk konektor atau tumpuannya ya. Ini kita seleksi bagian dari tulang tambahannya. Ini kita akan disconnect ya. Jadi kalau misalnya ini tulangnya sebetulnya hanya untuk tumpuannya saja, kita disconnect dengan cara Alt P. Clear parent-nya kita aktifkan disconnect bond. Ya, jadi kalau misalnya kita gerakan dia terpisah, tetapi dia masih ada hubungannya dengan
bagian yang sudah kita extrude tadi di bagian sini. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam tambahannya adalah inverse kinematik. Tentunya nanti inverse kinematik ini tumpuannya berkaitan dengan konektor ini, ya tumpuannya itu di bagian mana. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat analoginya misalnya lutut gitu. Nah, kalau misalnya lutut atau bagian kaki, konektornya adalah lutut. Ketika lututnya itu kita gerakan, tulang tumpuannya itu tuh di bagian mana? Apa bagian betis atau di bagian paha gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Ini kalau misalnya kita lihat tumpuannya itu dia berada pada punggungnya sini. Ya, berada di punggungnya sini titik beratnya. Jadi apabila nanti tulangnya ini tumpuannya kita gerakan, ya nanti untuk tumpuan dari tulang utamanya itu di bagian punggungnya. Nanti bisa disesuaikan, kalian coba-coba kira-kira ketika objek kalian dimasukkan teknis tulang inverse kinematik atau dengan ya inverse kinematik ya, itu nantinya seperti apa. Oke, kalau gitu kita lakukan selanjutnya. Kita seleksi objeknya, kemudian kita masuk ke dalam pose mode. Kemudian kita pilih object constraint di bagian sini. Kita add object constraint-nya, kemudian kita pilih, sorry ya, bukan di object constraint, tapi di sebentar. Oh ya, di sini. Di bone constraint, bukan objeknya. Tapi di tulangnya ya. Di bone constraint, kita add bone constraint, kemudian kita pilih inverse kinematik atau shortcutnya itu biasanya shift control C. Ya, nanti akan muncul bone constraint-nya. Kita pilih inverse kinematik. Ya, inverse kinematik seperti ini. Kalau misalnya sudah, di sini ada beberapa value edit-nya, ada target, kita pilih targetnya adalah armatur, tulangnya. Kemudian bone-nya ini sebetulnya kita tadi belum kasih nama. Untuk tumpuannya di sini, itu tadi tulang yang terakhir kita buat itu adalah bone 005, jadi tumpuannya itu pada bone 005. Tapi kalau misalnya di sini kita gerakan ya, dia masih belum ada apa namanya efeknya. Tapi ketika tulang inverse kinematik yang sudah kita aktifkan, kemudian bone-nya ini kita aktifkan di 005 yang tadi tumpuannya, ini kalau misalnya kita gerakan ya, dia nanti akan ngikutin seperti ini. Nah, dia lebih fleksibel dan lebih dinamis. Jadi tidak perlu satu-satu. Kan kalau misalnya dia satu-satu ya nantinya akan mempersulit kalian untuk pergerakannya. Jadi di sini dia bisa lebih dinamis seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah tulangnya sudah final, ya baru kita masukkan objeknya. Nanti caranya seperti itu. Kalian lihat dulu teknis pergerakannya, tulangnya nantinya seperti apa, baru nanti masuk ke dalam penggabungan objeknya. Penggabungan objeknya seperti apa? Lakukan seperti halnya latihan sebelumnya. Kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita masuk ke seleksi dulu objeknya, seleksi tulangnya, kemudian masuk ke dalam pose mode. Ya, di sini pastikan tulang yang aktif itu adalah bagian kepala, karena kita seleksi objek yang pertama itu adalah bagian kepalanya dulu. Kemudian lakukan Ctrl P, set parent to bone. Ya, kita lakukan hal yang sama, masuk lagi ke object mode, kemudian kita seleksi bagian leher, kita seleksi tulangnya, kemudian kita masuk ke dalam pose mode. Pastikan yang aktif itu adalah tulang lehernya di bagian objek leher. Atau objek kedua, kita lakukan hal yang sama, Ctrl P, set parent to bone. Oke, kalau misalnya di sini kita coba gerakan, ya dia kepalanya juga sudah ngikut. Oke, kita lakukan hal yang sama, kita masuk ke dalam object mode, kita aktifkan objek punggungnya, kita seleksi tulangnya, kemudian kita masuk ke dalam pose mode, pastikan yang aktif adalah tulang punggungnya,
Ctrl P, set parent to bound, kita lakukan hal yang sama ke objek-objek yang lainnya. Ini objek yang keempat, kita seleksi tulangnya, kita masuk ke dalam pose mode, kita aktifkan Ctrl P, set parent to bound, dan yang terakhir kita masuk ke dalam objek mode lagi, seleksi bagian bawah atau objek terakhir, kita seleksi tulangnya, pose mode, kita aktifkan bagian tulang paling bawah seperti ini, kemudian tinggal Ctrl P, ya, set parent to bound, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita gerakan, ya, dia sudah fleksibel seperti ini, nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakannya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini dia bagian kakinya juga ngikut. Nah, nanti Anda berkaitan dengan inverse kinematic, di sini ada value edit chain length. Ya, chain length ini dia berkaitan dengan how many bonds are included in the EK effect. Ya, di sini adalah value editnya 0. Kalau misalnya value editnya 0, dia kurang lebih pergerakannya seperti ini. Jadi yang paling bawahnya juga dia ngikut kanan kiri rotate gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin menentukan objeknya itu, oh bagian bawahnya nggak perlu. Nah, ini chain length-nya ini bisa kalian tambahkan. Misalnya 1, kalau misalnya 1 kita coba gerakan ya. Nah, dia seperti ini jatuhnya nantinya. Ya, jadi bagian sininya tuh dia tidak ngikut. Kita coba lihat lagi, misalnya chain length-nya kita aktifkan ke 2. Nah, kita geser. Nah, jadi untuk chain length yang kedua itu dia bagian bawahnya ini tidak ngikut ya, tidak ngikut. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya ketiga seperti apa, kita coba aja. Nah, kalau misalnya ketiga dia ngikut semua, seperti halnya chain length-nya yang 0 kalau nggak salah. Kita aktifkan. Ya, seperti ini. Nah, nanti bisa disesuaikan ya. Seperti itu. Oke, demikian untuk pembuatan perigingan lampu Pixar. Terima kasih, kita lanjutkan di materi selanjutnya.